Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo hai kawan pajak, kembali lagi di episode podcast ke-7 Finansiar Fiskus Indramayu Siaran. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada kawan pajak dimanapun kawan pajak berada dan kapanpun kawan pajak mendengarkan podcast ini. Ya, kembali lagi bersama saya Fitri Aryani, penyuluh KPP Pratama Indramayu yang saat ini telah ditemani narasumber terpercaya. Nah, podcast episode ke-7 ini kita akan membahas terkait PKP. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu ya dengan narasumbernya. Monggo. Perkenalkan nama saya Rehan, petugas PKP di pelayanan. Oke, jadi panggilannya siapa nih Mas? Mas Re. Re, boleh. Ya, Mas Re. Ya. Jadi kita memanggilnya Mas Re ya kawan pajak ya. Jadi episode 7 kali ini kita akan membahas terkait PKP. Tapi sebelum kita membahas atau ke menu utama pada hari ini atau pada podcast kali ini, saya mengingatkan kepada kawan pajak untuk melakukan pemadanan data NIK dan NPWP guna mendukung Satu Data Indonesia. Pemutahiran data ini dapat dilakukan kawan pajak semuanya melalui akun DJP online atau mendatangi kantor pajak terdaftar. Karena per 1 Juli 2024 NIK sama dengan NPWP sudah diberlakukan, jadi jangan lupa kepada kawan pajak untuk pemadanan data NIK dan NPWP. Yang kedua, tidak kalah penting adalah terkait kewaspadaan kawan pajak semuanya atas penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dimohon kewaspadaan dan kehati-hatian wajib pajak atau kawan pajak semua apabila menerima telepon, WhatsApp yang berisikan APK yang tidak jelas atau suruh menginstal APK yang tidak jelas dan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Harus dicek terlebih dahulu kevalidan data dan informasinya. Oke, Mas Rehan, bisa kita mulai? Bisa. Jadi yang pertama untuk pembahasan PKP kali ini dimulai dari pengertiannya dulu Mas. Jadi PKP itu apa, barang apa gitu. Nah, monggo Mas Rehan. Jadi kalau bagi institusi kita ya, Kementerian Keuangan khususnya DJP, istilah PKP itu ya didasarin dari yang atas dulu ya. Ini dari PMK-nya itu PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 147 garing PMK.03 garing 2017 dan turunannya itu ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per/04 garing PJ garing 2020. Jadi pengusaha kena pajak ini yang selanjutnya disebut PKP ya, itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP yang kita sebut BKP dan atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan atau perubahannya. Oke, gitu. Jadi secara jelasnya itu PKP adalah kepanjangan dari pengusaha kena pajak. Nah, kawan pajak bisa mengulik lebih detail itu di PMK 147 dan Per 04 ya di tahun 2020. Ya. Nah, Mas Ri, kita kan udah tahu nih PKP adalah pengusaha kena pajak. Kriteria apa saja nih yang mendasari bisa dilakukan atau bisa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ini? Kan nggak semua wajib pajak tentunya otomatis jadi PKP gitu kan? Ya. Nah. Tadi sedikit di-spill ya di peraturannya. Kalau pengusaha kena pajak itu yang masuk kriterianya salah satunya yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak. Objek pajak itu ya PKP, JKP sesuai Undang-Undang PPN tadi. Oke, berarti gitu objek ya. Pajak PPN ya? Ada objek pajak PPN-nya, ada kriteria objek pajaknya. Ya, itu wajib dilaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Untuk saat ini yang berlaku itu untuk yang omset yang wajib ya, yang wajib itu yang di atas 4,8 miliar itu wajib dikukuhkan. Gitu, wajib melaporkan atau enggak secara jabatan kayak gitu. Oke, jadi ada dua kriteria terlebih dahulu. Ya. Yang pertama adalah pengusaha yang memang dari awalnya itu melakukan penyerahan BKP dan JKB yang termasuk ke objek pajak PPN. Ya. Yang kedua adalah pengusaha UMKM atau menengah kecil ya. Itu bisa memilih
Ya, ya kan ada bisa batasannya. memilih karena ada batasannya yang disampaikan tadi sama Mas Rehan, batasannya adalah di 4,8. Ya, 4,8 miliar. Berarti yang pengusaha yang pertama tadi udah otomatis seharusnya dia wajib. Ya, wajib. Yang kedua adalah memilih. Ya, bisa memilih. Oke. Jadi itu kawan pajak kriteria dari PKP atau pengusaha kena pajak. Jadi tidak serta-merta seluruh wajib pajak itu langsung dikukuhkan sebagai PKP. Nah, setelah kita tahu kriterianya nih Mas, sebenarnya pengukuhan itu dilaksanakan seperti apa? Pengukuhan PKP. Apakah wajib pajak, tadi kan pengusaha istilahnya di dalam bahasa aturan kan melaporkan ya, melaporkan usahanya. Terus yang kedua, yang pengusaha kecil yang masih brutonya belum sampai 4,8 itu memilih. Nah, prosedurnya bagaimana? Nah, jadi kalau sederhananya ya, jadi wajib pajak itu bisa mengajukan permohonan, atau kalau memang kita Direktorat Jenderal Pajak ya dalam hal ini sudah mendapatkan data entah dari pihak ketiga atau dari manapun, kita dapat data nih ternyata ada wajib pajak ini sudah omsetnya dalam 1 tahunnya, dalam 2 tahun buku itu sudah mencapai 4,8. Itu kalau enggak kita himbau untuk wajib pajaknya untuk mengukuhkan. Ya, mengukuhkan, mengajukan permohonan atau nanti kita kukuhkan secara jabatan. Seperti itu. Jadi reminder ya kepada wajib pajak ya. Bisa ngajuin permohonan, bisa atau dari kami secara jabatan. Jadi kalau secara jabatan berarti kawan pajak udah dikeker ya, gitu ya istilahnya gitu ya. Ada klausul tertentu. Ada klausul tertentu bahwa wajib pajak memang atau kawan pajak semuanya sudah wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kita berarti membahas terkait yang mengajukan ke kantor. Jadi mengajukan diri nih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Syaratnya apa saja, terus wajib pajaknya apa saja yang bisa dikukuhkan sebagai PKP? Syaratnya sebenarnya lumayan banyak sih. Waduh, udah lumayan banyak nih kawan pajak. Tapi sekarang kan lumayan banyak juga yang sudah ngajin PKP, berarti kan tandanya sebenarnya sih mudah gitu kalau bisa diakses. Syaratnya bisa dipenuhi sebenarnya bisa gitu ya? Bisa dipenuhi. Sebenarnya bisa diakses oleh kawan pajak semua di website pajak.go.id. Nanti tinggal cari aja terkait pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, di situ ada dokumen yang harus dilampirkan gitu. Selain yang pertama kan kalau dari kami juga bisa gitu ngambil formulir di kami, di situ sudah ada dokumen persyaratan yang harus dilengkapi. Itu diantaranya ya kan ada yang ngajuin tuh orang pribadi, bisa wajib badannya, pajak orang pribadi, wajib pajak badan. Kalau orang pribadi kurang lebihnya kurang lebihnya itu nanti kawan pajak mengambil formulir, lalu mengisi formulir PKP sekaligus aktivasi akun PKP secara lengkap dan benar. Nah, itu nanti diperiksa oleh petugas TPT di depan sebelum kita menerima permohonannya. Lalu lampirkan juga fotokopi KTP NPWP pemilik usahanya. KTP NPWP untuk yang pribadi NPWP, KTP atau identitas lain misalnya WNA, itu kan nanti melampirkan paspor atau paspor gitu. Lalu harus ada juga foto tempat usahanya, terus denah lokasi usaha, agar nanti saat disurvei itu bisa ketemu gitu usahanya. Biar ketemu ya? Ya, ada fotonya, foto tampak depan biasanya. Lalu juga ada soft copy pas foto yang terbaru di burning dalam CD. Nanti kita cek. Gayanya bebas sih Mas, pas fotonya? Bebas. Pas foto yang penting jelas. Yang penting jelas dan yang terbaru. Jelas. Jangan yang foto yang masih muda, masih sekolah gitu kan. Itu udah aneh itu. Jangan foto ijazah. Nanti itu kita cek juga gitu dokumen itu ya. Baik. Lalu setelah itu dokumen juga itu wajib pajak harus sudah baik wajib pajaknya itu maupun pengurusnya itu harus sudah laporan SPT tahunan 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Ya, dikecualikan bagi yang kalau misalnya baru terdaftar tahun lalu, ya berarti hanya tahun lalunya aja gitu. Atau baru tahun ini ya tidak wajib lapor gitu. Terus yang selain SPT tahunan juga laporan tuh juga harus tidak memiliki hutang pajak. Nanti ada proses penelitian. Jadi sebenarnya kita sih
pencegahan di depan agar WP juga nggak bolak-balik ya. Setelah kita terima berkas, jadi sebelumnya kita pun langsung ngecek dulu aja SPT tahunan sama tunggakannya. Kayak gitu. Berarti tips kalau belum memenuhi itu nanti kita kembaliin dulu gitu. Silakan dilengkapi dulu. Yang ini untuk orang pribadi. Lalu untuk badan itu kurang lebihnya sama ya, mengisi formulir PKP dan aktivasi akun PKP, formulirnya sama. Ya, tapi nanti ada lampiran pengurusnya harus diisi. Sama diisi secara lengkap dan benar. Lalu ada akte pendirian dan atau perubahannya untuk badan usahanya dan atau AHU kalau ada. Oh ya, biasanya sudah terintegrasi ya? Ya, biasanya harusnya notaris kan udah ke AHU ya mendaftarkannya gitu. Nanti dilampirkan juga kopiannya. Lalu ada juga fotokopi NIB. Jadi NIB itu nanti tercantum alamat terdaftar yang terbaru. Oh ya, NIB itu nomor induk berusaha ya? Iya, nomor induk berusaha. Nanti situ kan dia ada jenis usahanya macam-macam gitu. Selain yang ada di akte, kita ada NIB juga gitu. Lalu fotokopi NPWP badan usahanya juga nanti disertakan. Lalu sama seperti tadi ya, fotokopi identitas dan NPWP seluruh pengurus yang tercantum di akte. Perlu di notes berarti ya seluruh pengurus. Seluruh pengurus. Jadi kan biasanya kalau ada direktur utama gitu. Kalau sebenarnya sih komisaris perlu juga, cuman kita memberi kelonggaran atau gimana? Sebenarnya pengurusnya sih harusnya wakil direktur gitu ya, direktur utama gitu. Kalau komisaris opsional aja. Opsional, gitu. Barangkali mungkin kedepannya WP-nya mau masukin ya monggo aja gitu, kita membuka, tapi opsional, nggak wajib sebenarnya gitu. Selain fotokopi KTP NPWP pengurus, itu juga harus ada foto tempat usahanya ya, sama denah lokasi usaha yang di capture di Google Maps juga harus ada. Nah terus sama seperti tadi WP pribadi ya, untuk ini baik badan usahanya maupun seluruh pengurus itu wajib lapor SPT 2 tahun terakhir. Jadi nggak cuma badannya aja yang harus lapor SPT, tapi seluruh pengurus gitu. Intinya harus clear ya. Nah iya. Baik laporan SPT seluruh badan, pengurus nggak apa-apa, kalau mau masukin komisaris nggak apa-apa, tapi tidak wajib kita cek. Kalau pengurus nggak apa-apa. Berarti yang pengurus kalau intinya itu pengurus yang tercantum di akte gitu, ada direktur, wakil direktur. Selain harus laporan SPT tahunan 2 tahun terakhir, itu juga harus tidak memiliki tunggakan pajak. Seperti yang sama. Baik badan usahanya ataupun seluruh pengurus. Nanti dicek di sistem. Kayak gitu. Kalau enggak ya nanti kita tolak. Begitu, harus lengkapi dulu diberesin dulu ya. Beresin dulu. Lalu sama seperti tadi soft copy pas foto direkturnya nanti di bonding di CD. Ini berarti cukup direkturnya ya Mas? Direkturnya aja. Satu aja, nanti terlalu banyak. Terlalu banyak ya kalau semuanya kalau mau di print juga nggak apa-apa sebenarnya. Iya, di print juga nggak apa-apa sebenarnya. Terus yang satu lagi yang terakhir itu fotokopi bukti kepemilikan lokasi usaha. Karena akan berbeda saat lokasi usahanya sewa ataupun secara jadi virtual. Itu bisa ngelampirin fotokopi sertifikat atau SPP TPBB atau perjanjian sewa, yang penting ada NOP, nomor objek pajaknya. Jadi bisa kita lacak, bisa kita cek. Kayak gitu. Itu sih kurang lebihnya itu. Berarti cukup detail ya kawan pajak ya saat kawan pajak ingin mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, karena memang harus clear ya Mas ya. Nah nanti akan ada tanggung jawab yang jangan kita bahas ada masalah kedepannya. Betul, jangan ada sampai masalah kedepannya. Tapi tenang aja kawan pajak, dari syarat-syarat yang disebutkan oleh Mas Rey tadi, kita juga udah dapat diakses kawan pajak semua di pajak.go.id. Formulirnya juga sudah bisa diakses, atau kawan pajak bisa datang langsung ke kantor pajak, nanti kita kasih listnya gitu. Walaupun banyak, tapi ternyata bisa dilengkapi. Bisa juga gitu. Banyak juga yang udah ngajuin gitu. Mudah sih prosesnya sebenarnya. Jadi cukup mudah apabila dokumennya semuanya lengkap. Membahas syarat tadi nih Mas, sebenarnya pengen ngulik di yang tadi penasarannya terkait SPT tahunan 2 tahun pajak terakhir. Dan tidak mempunyai utang pajak. Nah, bagaimana case-nya apabila kawan pajak semua ternyata saat diteliti itu belum laporan, ada tunggakan pajak. Nah, contoh case-case di kawan pajak di Indramayu ini bagaimana? Nah, biasanya kan harusnya dicek langsung di depannya di kawan-kawan TPT itu
biar nggak bolak-balik gitu. Iya. Kalau saya sih sebagai petugas PKP imbau untuk teman-teman TPT itu langsung aja dicek dulu untuk pelaporan SPT sama tunggakan, biar nggak udah masuk udah masuk nanti ditolak, WP harus ngajuin lagi berkasnya, berkas yang sama gitu benernya gitu. Jadi sebenarnya harus jadi sebenarnya kawan dulu. Pajak juga bisa proaktif bertanya ke petugas kami untuk menanyakan sudah laporan atau belum, ada tunggakan atau belum, bisa meminta atau proaktif bertanya kepada petugas atau teman-teman di TPT ya, di KPP Pratama Indramayu. Atau ya bisa juga kan ini kan proses sebenarnya 1 hari ya, 1 hari kerja, cuman kalau misalnya memang kita loadnya lagi nggak banyak yang mengajukan, itu nanti bisa kita kasih waktu, kelonggaran waktu dalam 1 hari kerja sejak dia ngajuin, nanti dihubungi oleh admin PKP-nya. Ya kebetulan saya juga sih jadi ketahuan ya. Nanti kalau nggak load ya saya kasih tahu ini belum ini, kita kasih jangka waktu sampai besoknya gitu ya. Kalau belum dipenuhi juga ya terpaksa kita tolak kayak gitu. Terpaksa harus ngajuin lagi dari awal. Jadi begitu ya kawan pajak ya. Apabila kawan pajak khawatir belum melakukan pelaporan atau ternyata ada utang pajak, kawan pajak tetap proaktif bertanya untuk menanyakan solusinya gitu ya. Jadi nggak serta-merta nggak ada solusi terus kawan pajak tidak bisa mengajukan pengukuhan pengusaha kena pajak gitu ya. Nah terkait tadi udah di-spill ya prosedurnya, ternyata 1 hari kerja untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak apabila tadi ya lengkap dan benar formulirnya gitu. Bisa dijelaskan lebih detail Mas prosedur PKP itu seperti apa? Nah setelah nanti kan surat PKP keluar ya, itu sebenarnya baru pengukuhan istilahnya juga ya, belum benar-benar gitu ya. Dapat surat pengukuhan, TMT mulai dia kewajiban sebagai pengusaha kena pajak. Tapi untuk setelah itu ada proses aktivasi. Jadi aktivasi itu biasanya kita sekaligus tuh, itu harus kita survei ke lokasi. Gitu. Nah jangka waktu antara kan kawan pajak mendapatkan surat pengukuhan kena pajak itu 1 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap. Ya nanti batas jangka waktu sampai dengan disurvei. Nah itu nanti kan setelah cetak surat pengukuhan PKP keluar, ini nanti kita berikan saat survei. Nah jangka waktunya itu surveinya kurang lebihnya 10 hari kerja. Sesuai SOP 10 hari kerja. 10 hari kerja sejak TMT surat PKP itu terbit atau per TMT PKP. Gitu. Misalnya TMT PKP-nya bulan depan ya 10 hari sejak TMT PKP. Karena kawan pajak bisa memilih ya. Bisa memilih sekarang, bisa memilih. Ya, saat ini kawan pajak bisa memilih akan dikukuhkan di bulan dan apa. Tahunnya. Ya, bulan dan tahun berapa kawan pajak dikukuhkan. Kalau tidak memilih, nanti dia PKP-nya awal tahun depan. Gitu. Kalau mereka tidak mengisi formulir dan tidak memilih, nanti awal tahun depan. Ini insight dari kawan pajak ya. Ternyata bisa memilih dan bisa memilih sekarang. Iya, gitu. Jadi prosesnya adalah kawan pajak akan menerima surat pengukuhan 1 hari kerja. Setelah itu dalam waktu maksimal 10 hari kerja kawan pajak akan visit. Ya, nanti divisit. Dilakukan oleh Mas Rehan sebagai admin. Kalau saya tidak beralangan, saya melakukan langsung ke PKP. Jadi nanti kawan pajak yang mengajukan pengukuhan PKP akan bertemu dengan Mas Rehan saat di visit. Nah terkait visit nih Mas, kan kadang kawan pajak takut nih didatangin nih, deg-degan gitu kan, apa aja yang bakal ditanyakan. Nah boleh nggak nih di-spill khusus pendengar podcast kali ini nih, boleh apa banget. aja Jadi, yang akan ditanyakan atau yang akan dikulik Mas Rehan terkait proses visit saat pengukuhan PKP? Boleh banget. Jadi kalau kita bukan untuk memberikan kelonggaran, tapi kita untuk mendekatkan dengan biar lebih dekat dengan wajib pajak ya. Kita mempermudah prosedur tapi tetap sesuai ketentuan yang berlaku gitu. Ada kebijakan-kebijakan tersendiri. Jadi nanti saat mau divisit itu kira-kira mungkin H-1 ya, paling lambat itu nanti kita WA. Ada WA adminnya, kita kasih tahu akan disurvei kapan dan tanggalnya gitu. Harap
menyiapkan, ya ada di tempat. Menyiapkan ya pengurus harap ada di tempat. Oke. Gitu ya, terus menyiapkan bukti kepemilikan usaha. Nanti tunjukkan di sana. Syaratnya tadi ya. Iya, nanti kita cross check kan dengan kondisi lapangan gitu ya. Bener atau enggak? Ya, menyiapkan bukti kepemilikan usaha dan juga stempel perusahaannya. Biasanya itu yang suka nggak ada itu stempelnya gitu itu kan. Diingat-ingat ya wajib pajak ya. Ya kalau masih di Indonesia kan stempel tuh kayak masih. Iya. Ya belum jadi lah kalau belum ada stempel kayak gitu, dan ya harus ada di tempat untuk pengurusnya ya. Gitu, jadi intinya adalah pengurusnya harus ada di tempat dan terkait kevalidan dokumen usahanya ya. Kan dicek kayak gitu. Nanti kita juga minta ke kawan pajak untuk share log lokasinya gitu ya, biar kita juga untuk memudahkan akses ke lokasinya seperti itu. Jadi kawan pajak semuanya dikasih reminder H-1 akan dikunjungi dan mohon disiapkan pengurusnya harus ada di tempat. Dokumen kevalidan dokumen usahanya juga nanti akan kami lakukan cek, dan sekedar pemberitahuan kepada wajib pajak semua hal terkait administrasi perpajakan yang kami lakukan itu gratis. Tidak ada biaya. Tidak ada biaya gitu. Memang itu sudah tugas kami. Sudah tugasnya Mas Rehan untuk mengecek atau visit ke lokasi usaha kawan pajak semuanya. Nah, selingan nih Mas. Ya. Boleh ya? Ya, boleh. Oke. Kan visit di area Indramayu udah banyak ya pasti ya. Tadi kan permohonannya udah banyak. Ya. Apakah ada cerita unik, cerita menarik yang bisa dibagi ke kawan pajak semuanya? Ya mungkin itu ya WP mungkin merasa takut gitu ya. Masih kayak takut-takut gitu ya. Takut sih dengan Mas Rehan kan. Saat terima WA mau di visit aja tuh kayak mungkin udah deg-degan respon atau enggak gitu. Kami juga sebenarnya nunggu respon nih kalau bisa gitu. Sebenarnya nanti kalau misalnya pun nggak bisa, nanti bisa kita reschedule. Yang penting masih dalam jangka waktu 1 hari kerja itu. Kayak gitu. Ya paling mau dibocorin apa-apa aja yang ditanya. Tuh. Ya paling nanti yang kita tanya, yang kita cek ke lokasi, kita kan nanya petugas petugas survei lapangannya. Itu masih proses registrasi lah ya. Itu yang pertama yang mungkin yang kita cek itu kesesuaian alamat. Ya, itu yang pertama. Nanti kita kurang lebih nih satu bundle berkasnya ya. Tampilkan. Ya, ini satu bundle berkas yang udah lengkap gitu ya, udah lengkap sesuai list yang ada di sini. Nanti kita bawa dokumen ini disertakan surat PKP-nya juga, terus kita juga bawa profilnya juga, profil dari sistem kita. Nanti saya cetak, nanti saya cek di sana. Jadi saya nanti cek di sana itu kesesuaian alamatnya. Yang pertama kalau ada kan nanti kita bisa rubah dari hasil visit itu. Terus yang tadi itu kepemilikan lokasi usahanya, gitu nanti harus ditunjukkan kalau itu benar milik sendiri atau itu sewa atau lainnya seperti itu. Dokumen sewanya berarti kalau misalnya belum ada di dokumen pengajuan nanti kita minta kayak gitu. Nanti kekurangannya kita minta gitu. Ditagihnya pas visit gitu ya. Terus kita juga nanti menanyakan kesesuaian jenis usaha. Gitu. Kalau pas awal kan surat pengukuran PKP itu hanya kelengkapan dokumen. Nah, proses visit itu menentukan itu benar-benar kondisi di lapangannya. Realnya di lapangan seperti apa? Jenis usahanya apa, bisa membuktikan enggak. Kalau dia itu seorang pedagangan eceran atau dia perdagangan besar atau konstruksi atau macam-macam lah ya. Di sana itu nanti wajib bisa membuktikan bahwa usahanya itu ada dan benar-benar nyata. Nanti di cross check jenis usahanya. Nanti kalau misalnya ada yang nggak sesuai, nanti kita perubahan juga lewat visit itu kan bisa nanti kita rubah. Kita tanyakan. Nah itu selain jenis usahanya juga nanti kita tanyain. Kalau misalnya yang di bawah omsetnya di bawah 4,8 itu kan opsional. Iya betul, karena tadi di awal ya kawan pajak berhak memilih. Nanti kita tanyakan alasan mengajukan PKP-nya kenapa. Jadi alasannya harus jelas. Alasannya harus jelas. Dan meyakinkan. Misalnya saya ada kerjasama dengan ini gitu, diminta PKP. Kerjasama dengan apa? PT apa? Harus jelas juga ya. PT apa? Ada NPWP-nya, ada dokumen kerjasamanya, gitu. Atau enggak? Biasanya yang kebanyakan kita itu
yang mau kerjasama sama instansi pemerintah. Betul, karena yang kerjasama dengan instansi pemerintah biasanya dipilih yang rekanan yang sudah PKP ya Mas? Ya, biasanya untuk masuk ke LPSE itu LPSE. dia minta PKP dulu, betul. kayak gitu. Nanti dia harus bisa menjelaskan dan membuktikan gitu. Dia kenapa mau PKP-nya nih, harus ada kejelasan kayak gitu. Nanti kita tanyakan. Terus alasan PKP yang setelah itu asetnya. Aset yang atas nama perusahaannya apa aja gitu. Barangkali dia ada kendaraan atau peralatan berat atau perlengkapan atau ATK. Itu yang masuk ke neracanya. Akan diperhitungkan juga, akan dilihat juga detailnya yang dia laporkan gitu. Apa misalnya kendaraan ini udah atas nama CV atau PT gitu, atau pribadi, nanti kita tanyakan asetnya atau hanya modal yang disetor aja. Kayak gitu. Itu cukup detail loh kawan pajak loh. Ini udah di-spill semua pertanyaannya. Udah di-spill. Jangan dilewatkan podcast kali ini. Gak menakutkan sih. Jadi intinya kami sebagai istilahnya penyedia jasa layanan administrasi kepada kawan pajak semuanya itu sesuai prosedur. Jadi kawan pajak tidak perlu takut apabila kawan pajak sudah menyiapkan dokumennya secara detail dan yakin kalau itu benar, ya kan? Jadi nggak perlu takut ya. Nah, yang terakhir nih, ada lagi terakhir itu punya karyawan enggak? Gitu. Nanti akan ke klausul PPh 21. Itu karyawannya itu tetap atau lepas. Itu juga. Berarti kalau tetap juga harus ada dokumennya gitu harus jelas ada berapa jumlahnya. Berarti ini cukup lengkap kawan pajak, sudah di-spill semua pertanyaan-pertanyaannya. Biasanya nih, pertanyaan lanjutan. Yang paling banyak nggak adanya apa? Dari pertanyaan-pertanyaan itu, nggak ada Pak, atau kayaknya ini saya kerjasamanya belum bisa deh gitu. Messi, kalau kita kasih kebijakan sih ya, kalau misalnya perdagangan tuh kan nggak harus ada ya barang-barang, misalnya kontraktor kan dia nggak harus nyetok ya. Ya konstruksi juga mungkin kebanyakan yang subkontraktor itu nggak ada gitu, memang barang-barangnya nggak apa-apa. Yang penting kan legalitasnya jelas. Kalau emang itu konstruksi kita sih membuka pintu kan buat mereka untuk melanjutkan usahanya. Membuka pintu untuk melanjutkan usahanya. Mempermudah bagi kita juga sesuai prosedur dan mempermudah. Ini kan baru proses registrasi sebenarnya. Kawan pajak semua untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, sebenarnya produk akhir dari PKP itu apa sih, Mas? Jadi kan nanti pas saat survei itu, setelah kita ketemu sama pengurusnya dan lokasi sudah benar sesuai gitu, kita sudah wawancara sudah selesai, nanti kita kasih surat PKP-nya, bukan PK yang 1 hari kerja itu. Nanti kita cetakkan kan, nanti kita kasih saat survei, lalu nanti setelah disurvei, nanti kan kita harus buat laporannya. Itu nanti kita minta wajib pajaknya, pengurusnya itu datang lagi ke KPP untuk ambil kode aktivasi. Kode aktivasi. Walaupun di email itu tulisannya memang dikirim pos, tapi saya sarankan kalau nggak tahu ya di KPP lain entah bagaimana, tapi memang di email itu tapi takutnya tidak sampai tidak sampai gitu ya, takutnya terus diterima oleh yang nggak berhak juga. Karena itu isinya kode aktivasi untuk akun PKP-nya. Jadi saya sarankan nanti setelah ada password masuk ke email itu bisa diambil ke kantor pajak Indramayu. Jadi setelah semua kawan pajak menjalani prosedur semuanya, hasil akhirnya adalah mendapat kode aktivasi dan password untuk mengakses pembuatan faktur pajak dari akun PKP di Innova, pelaporan di web e-faktur, dan pembuatan faktur pajak di aplikasi e-faktur desktop yang saat ini 4.0. Jadi itu ya Mas, hasil akhirnya adalah bisa mengakses dan membuat faktur pajak. Nah, selain tadi udah kita tahu hasil akhirnya apa, prosedurnya bagaimana. Nah, kewajiban dan manfaat mungkin ini terakhir kewajiban dan manfaat setelah kawan pajak dikukuhkan sebagai PKP. Itu kurang lebihnya itu nanti wajib pajak bisa mengkreditkan PPN masukan. Apabila pajak keluaran lebih kecil dibanding pajak masukan. Pertama,
Yang kedua itu dapat memanfaatkan fasilitas insentif pajak. Betul. Seperti pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN. Ya. Nah, yang ketiga itu kemudian secara administrasi dalam mengikuti lelang tadi dan instansi pemerintah. Itu yang mewajibkan rekanan terpilih itu sebagai PKP ya. Iya. Oke, jadi itu manfaatnya kawan pajak saat kawan pajak sudah dikukuhkan sebagai PKP bisa mengkreditkan pajak masukan. Jadi saat pembelian barang atau jasa ya, barang biasanya sih itu bisa pajak masukannya bisa diklaim. Oh iya, dan kami juga sebenarnya petugas PKP itu terakhir kali menghimbau pada WP untuk menjaga pelaporan PPN-nya. Jangan sampai telat, jangan sampai nggak lapor sama sekali. Kalau telat kena denda 500.000 per bulan. Ya, itu selalu diingatkan ya. Iya, selalu diingatkan. Kalau nggak lapor sama sekali minimal 3 bulan itu bisa kena suspend, jadi nggak bisa akses faktur. Jadi harus diulang lagi itu kalau. Ya, yang penting jaga pelaporannya, jaga pelaporan, SPT masa PPN-nya. Ya, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajaknya berakhir. Oke, jadi kewajibannya itu ya, kewajiban yang setelah mengikuti PKP. Setelah PKP. Oke Mas Rey, sebagai penutup atau pertanyaan terakhir ya, kita membahas tentang PKP kali ini. Adakah info-info terbaru mengingat Kortex akan diselenggarakan atau di-launching dimulai tahun depan? Kalau terkait ini ya persyaratannya gitu mungkin sih kemungkinan sama ya. Oke. Ya kemarin kurang lebihnya sih sama gitu ya. Cuman ada yang hanya ada satu hal yang beda itu dari info dari kantor pusat ya. Betul. Terkait pemusatan PPN. Oh ya. Jadi kami petugas atau teman-teman di pelayanan sudah tidak lagi menerima permohonan pemusatan PPN. Dan saat Cetas sudah aktif, maka semua WP yang mempunyai cabang, ini WP PKP ya? Iya, WP PKP. Itu akan otomatis pemusatan di WP pusatnya. Kecuali WP yang dikecualikan sesuai per 11 PJ 2020, itu infonya dari kantor pusat. Oke. Nah, selanjutnya kami juga mohon bantuannya untuk mas-mas, mbak-mbak, teman-teman penyuluh ya. Untuk dapat meneruskan informasi tersebut, untuk kemudian menjelaskan atau mengedukasi WP yang ditemui sehingga nanti SK pemusatan dapat terbit terakhir di masa Desember 2024. Itu. Dan setelah Cetas aktif maka semua pemusatan berlaku otomatis tanpa permohonan. Dan kemarin juga ada info terbaru juga. Jadi kami juga petugas pelayanan di Kanwil maupun di KPP itu minta untuk menghimbau pada WP agar tidak perlu lagi mengajukan pemberitahuan pemusatan atau penambahan atau pengurangan atau pencabutan atau perubahan tempat terutang PPN karena insya Allah pertanggal 1 Januari 2025 saat Kortex atau Cetas running itu pemusatan PPN seluruh cabang akan otomatis melalui sistem. Oke, begitu ya kawan pajak ya. Jadi yang mempunyai cabang-cabang PKP saat Kortex sudah running, spillnya di 1 Januari 2025 itu akan otomatis secara sistem. Oke, baik Mas Rey, terima kasih sudah membersamai podcast kali ini gitu ya. Untuk kawan pajak semua yang penasaran dengan Kortex, karena tadi terakhir kita membahas Kortex ya, kawan pajak dapat mencoba simulator Kortex yang dilakukan pendaftarannya melalui atau dapat diakses melalui DJP online kawan pajak masing-masing. Baik kawan pajak, sudah 15 menit lebih ya berlalu dan kami membersamai kawan pajak semuanya. Semoga informasi terkait PKP kali ini menambah wawasan dan pengetahuan kawan pajak semuanya. Saya Fitri dan saya Rehan. Ya, mohon undur diri. Sampai bersua di podcast episode berikutnya. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.